Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita berada dalam hadis terakhir dalam babu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftiru alaihi wa ma yaqulu ba'da iftarihi. Bab keutamaan menyegerakan berbuka, dengan apa berbuka dan apa yang dibaca ketika berbuka. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah hadis, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftilu ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam yajid fa ala tamarat fa in lam yajid tamaratin hasawatin min ma. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka dengan rutab, yaitu kurma basah, qabla ay yusalliya, dan beliau melakukannya sebelum beliau melakukan salat maghrib. Fa in lam yajid fa'ala tamarat, apabila beliau tidak menemukan kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa in lam yajid tamarat hasawatin min ma, apabila beliau tidak menemui kurma kering, maka beliau berbuka dengan beberapa tegukan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa sunnahnya ketika seorang itu berbuka, maka hendaknya dia memulainya dengan kurma. Kurma seperti apa? Rutab, yaitu kurma basah. Nah, ini yang pertama. Apabila dia tidak menemukannya, maka dengan kurma kering, tamar. Tapi kalau masih belum juga tidak mendapat kurma kering, maka dengan air, meminum air. Nah, jadi dalam hadis ini terdapat sunnah apabila kita berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Bila mampu dengan kurma basah. Tapi kalau tidak, maka dengan kurma kering. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibbun Nabawi mengatakan, wa hadza min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushi. Bahwasannya syariat untuk memulai berbuka dengan kurma merupakan tanda kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya nasihat beliau, petunjuk beliau. Fa inna tamra muqwin lil kabidi mulayyin lit taba. Karena pada hakikatnya khasiat kurma, kata Imam Al-Qayyim, itu menguatkan hati dan melembutkan akhlak, perangai. Wa huwa min aktsaris simari taghdhiyatan lil badan. Dan kurma juga memiliki banyak gizi untuk badan kita. Wa akluhu 'ala riq yaqtulud dud. Dan makan kurma ketika perut kosong, kata Imam Al-Qayyim, itu membunuh cacing yang ada dalam perut. Fahuwa fakihatun wa gizaun wa dawaun wa hilwa.
Oleh karenanya kurma itu kata Ibnu Qayyim merupakan sebuah buah dan dia giza, yaitu makanan yang bergizi, wadawa dan juga obat, wahilwa dan juga manisan. Ini khasiat kurma. Dan dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah Bassam, beliau menukilkan sebuah perkataan seorang dokter dari Suriah. Wa qala Dr. As-Subri Al-Kubbani, berkata Dr. Sobri Al-Kubbani, seorang dokter dari Suriah, bahwasannya at-tamru ghaniyun bi'adadin min anwulis sukar, bahwasannya kurma itu kaya akan berbagai jenis gula yang kemudian terurai dari kepala ke darah lalu ke otot, memberinya kekuatan. Ilmu kedokteran modern telah membuktikan kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa menghabiskan gula yang disimpan dalam sel-sel tubuhnya, sehingga kadar gula yang kurang dalam tubuh ini menjadikan seorang lemah, lesu, terkadang penglihatannya juga kabur. Oleh karena itu penting bagi kita yang berpuasa untuk memberi tubuh kita dengan jumlah kadar gula yang cukup saat kita berbuka, agar kekuatannya pulih dengan cepat. Jadi memulai berbuka dengan yang manis-manis, terutama kurma, ini membuat tubuh kita cepat pulih, tenaga cepat kembali. Dan dalam hal ini juga ikhwan, syariat kurma ini, berbuka dengan kurma ini seharusnya menambah keimanan kita menjadi yakin, bertambah. Ternyata Masya Allah, betul-betul syariat Islam, agama Islam ini turun dari Al-Alimul Khabir, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala hal yang terperinci. Bahkan hal-hal yang betul-betul di tubuh, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan. Makanya seorang muslim harusnya lebih tentram, lebih yakin dengan syariat-syariat agama Islam ketika memang betul petunjuk syariat itu bisa dibuktikan dengan, apalagi sekarang kedokteran modern telah membuktikan hal tersebut. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini kita mengambil faedah bahwa seorang itu disunnahkan ketika dia berbuka memulainya dengan kurma basah, kemudian dengan kurma kering, adapun bila dia tidak menemukannya dengan air. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.